Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Kamis, tepatnya di pukul 8 lewat ya, hampir setengah 9. Dan saat ini saya sedang berada di jembatan Kali Uyut. Nah, saya ingin mengonfirmasikan bagaimana kondisi perkembangan dari jembatan Kali Uyut ya, yang sebelumnya itu sedang dilakukan pembangunan dan kali ini sudah terpasang girdernya ya. Nah, ini seperti yang saya tampilkan nih. Informasi yang saya dapatkan bahwa pemasangan girder ini telah dipasang pada hari Selasa malam lalu ya. Dan saat ini sudah terpasang dan beginilah bentuk dari girder yang terpasang. Ini saya menyebutnya lebih ke precast ya. Precast beton ya yang sudah jadi dan tinggal pasang. Nah, ini kan sudah dipasang dudukannya ya sebelumnya. Ini dudukan untuk pemasangan dari precast tersebut. Ini precastnya, kalau saya lihat dari stempelnya ini ada keterangan Adimx PCI Indonesia gitu ya. Dan ini juga ada stempel juga nih, Lavensi PT Tupado. Oke, dan ini adalah fondasi yang dipasang. Ini adalah betonnya ya. Waktu itu yang pas hujan-hujan saya sempat ngambil gambar juga, dan Sobat Infra juga bisa melihat bagaimana dari pembangunan dari bore pile ini ya gitu ya. Saya nyebutnya lebih sederhananya dalam fondasinya, ini juga fondasinya, jadi dibuatlah kayak penyangga gitu tuh ya. Penyangganya sebelah situ ya, yang saya tunjukkan itu dari penyangga itu untuk beton precast ini. Hari ini hari Kamis ya, Kamis pagi tanggal 12 bulan Juni ya. Posisinya ini sudah terpasang, tapi kalau untuk kondisi jalannya belum ada perasaan. Tapi kalau dari sebelah sini, yang dari sebelah sini ini betonnya sudah jadi ya, tapi yang sebelah sini ini belum. Nanti saya coba tanya-tanya kira-kira kapan untuk perapiannya ini. Nah, ini sudah terpasang. Saya pengen tahu ini pemasangannya ada berapa precast, apa satu precast? Kalau saya lihat dari konstruksinya, bentar, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 precast. Ini ketebalannya sebentar, lumayan tebal ya precastnya ini. Tuh. Ya. Ini ketebalan dari precastnya ya lebih dari 30 cm ya, hampir setengah meter untuk ketebalannya. Dan ini ada beberapa besinya sebelah sini. Ini belum beres semua, tapi yang pasti ini sudah ada pemasangan. Harusnya tidak lama lagi ya untuk pemasangan untuk jembatan ini. Nah, dan ini saya posisi berada di jembatan ini, di jembatan yang sudah dipasang precast ini. Sudah jadi ya. So, dan ini kalau mau saya sampaikan, ini adalah posisi dari dudukan untuk precastnya. Jadi tinggal naruh aja plek gitu. Ini tinggal perapian sih, jadi tinggal di beton ke aspal ya. Dan ini masih bolong gini tuh ya, nanti akan tambal pasti kan. Dan ini kondisi jalannya nih belum diapa-apain sih, memang masih seperti ini. Untuk lebar dari jembatan ini kayaknya lumayan ya, ada sekitar berapa meter ya, ini lebih dari 3 meter ya. Ini penampakan. Nah, di sebelah sana itu kendaraan masih ada rekayasa ya, dialihkan ke sebelah sana tuh. Nah, karena belum bisa lewat. Dan ini penampakan di sebelah sini. Oh, ini sebelah sini ya. Dan ini kalinya ya, karena musim tidak hujan, jadi ya airnya begini warnanya. Terus ya lumayan ya. Dan ini penampakan dari jembatannya. Mungkin seperti Infra setelah menonton beberapa YouTuber sebelumnya yang kedatangan dari precast sini ya di malam hari. Saya ngambil di paginya aja. Ya. Di waktu yang bersamaan di sini juga ada pembangunan rumah toko ya, namanya Pesona Arumaya.
ya, dan kayaknya sebagian sana sudah mulai jadi. Ini juga ada, dan ini Udit yang sudah terpasang, jadi aliran air dari sebelah sana masuk ke sini ke kali Udit ini gitu. Ini juga kayaknya sih kalau nggak jadi konstruksi kali masih butuh beberapa hari lagi ya. Ini aja baru ada pengurukan kapur, masih butuh beberapa pengurukan lagi tuh kan, diuruk pakai kapur, nanti mungkin akan dibeton kali ya. Nah itu rekayasa lalu lintas yang saya sampaikan. Jadi belum boleh ya lewat sini, jadi motor masih lewat sini, dan mungkin kendaraan yang masuk perumahan baru masuk ke sini itu. Tapi kalau lewat sini belum boleh, ini masih tutup. Tinggal diuruk lagi menggunakan batu kapur ya. Dan ini kondisinya kalau kita mau unboxing dari si precast ini atau si girder ini kan biasanya anak-anak usaha dari perusahaan BUMN itu yang bergerak di bidang konstruksi pasti membuat model seperti ini ya gitu. Jadi sekarang sudah gampang ya di jasa konstruksi itu, tinggal pasang aja ya, tidak perlu cor-cor manual gitu. Kita coba lihat ke bawah dulu deh, saya penasaran juga nih. Situ aja mas, tunggu situ. Nah ini posisi di bawah ya tuh. Jadi ketika sebelum dipasang precast ini atau girder ini ya gitu, itu dipasang dulu yang namanya fondasi penguat di bawah. Tebalannya 1,5 meteran nih ya. Kendaraan belum boleh lewat. Saya Pak nyebrang sini. Nah ini sudah dilebarin lagi seperti yang kemarin saya sampaikan di video saya sebelumnya. Jadi di sini ada warung sebelumnya. Sebelumnya ada warung. Terus sekarang warungnya udah nggak ada, terus dilebarin sampai sana sampai ujung. Sampai nanti ketemu danau, di sana ada danau yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini kali Uyut ini itu nyambung dengan danau Kartikawasari gitu ya. Itu bersih kan, tadi ini kan di sini ada bangunan tempat makan gitu, warung gitu ya. Sebenarnya juga ada pohon-pohon sana dibersihkan. Nah, itu posisinya. Jadi agak lebih lebar kalinya. Tadinya kan agak maju ke sini ya. Sekarang agak lebih lebar lagi. Dan ini nyambung langsung ke jembatannya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Ya harapannya sih dengan hadirnya jembatan ini mobilitas menjadi lancar kembali gitu kan, dan area sekitar sini juga mudah ya untuk mobilisasi. Oke, saya mau nanya nih salah satu bapak yang kerja di sini, karena ini kayaknya sudah mulai dibersihin. Ini ada sisa bersih gitu. Bapak mau nanya boleh Pak? Pak datang hari apa ya Pak ini Pak? Apaan? Datangnya hari apa ya Pak ini Pak? Nggak tahu ya, belum tentu. Oh enggak, datang girdernya itu hari Selasa ya Pak? Malam kemarin. Oh malam kemarin. Ya malam Rabu. Malam Rabu ya berarti ya? Nah, sekarang Kamis. Kamis sekarang Kamis. Iya. Pak boleh tahu ini rencana bisa dipakai kapan Pak? Wah paling 3 minggu lagi lah. Ya? 3 minggu lagi. Oh, masih lama ya Pak ya? Nah, kan ini belum dicor, ini belum di aspal. Kan di atasnya di aspal. Oh di aspal lagi ya Pak ya? Iya. Jadi nggak bentuk itu begitu ya? Enggak, itu kan belum rapi. Oke. Jadi dengan Pak siapa maaf? Hah? Dengan Pak siapa maaf? Pak Hendy. Namun Pak Hendy, jadi ini nanti akan diuruk lagi menggunakan batu kapur ya Pak? Iya. Nanti baru dicor. Dicor. Mantu atasnya di aspal, yang aspal yang mana? Yang bikin itu. Oh. Pakannya yang Oke. Nah sekarang masuk tahap apa nih Pak? Pengerjaan apa sekarang? sekarang mengerjain ini bikin buat pinggirnya. Kirinya? Iya. Buat untuk ini ya Pak? Apa? Buat tangan-tangan. Pegangan tangan itu ya? Iya. Jadi nggak ngelos begitu ya? Enggak. Buat lonengnya ke sini. Oh. Oke. Ini Kalau juga pakai tangan-tangan kan ribet. iya. Kan jebur. Ini toko nyebur betul Pak ya? Iya. Oke. Ya paling nggak sampai akhir bulan Juni ini ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak. Ini belum pada mulai kerja ya Pak? Atau sudah? Nah, ini sudah jam 8 udah udah mulai. ya Pak ya? Siap. Oke.
makasih informasinya ya Pak. Ya. Oke, tadi itu wawancara saya dengan Bapak Hendy, selalu pekerja yang ada di sini. Jadi masih butuh waktu cukup lama ternyata ya. Ada 3 mingguan lebih lah, kurang lebih estimasi, karena tadi yang dijelaskan oleh Pak Hendy bahwa setelah pemasakan girder ini, ya, setelah pemasakan girder jembatan ini yang terpasang, finishingnya itu yang belum dilakukan. Pertama, ya saya sebutkan ya Sobat Infra. Sobat Infra, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan bagi yang expert di bidang konstruksi, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata, tapi kita diskusi aja. Jadi saya suka nih kalau ada sharing-sharing terkait dengan konstruksi, kasih saring masukan gitu kan, atau mungkin bagi kita Sobat Infra yang nggak paham atau yang sudah paham, mungkin boleh saling kasih masukan di kolom komentar. Untuk itu terima kasih bagi Sobat Infra yang telah masuk di kolom komentar saya, dan yang baru bergabung saya juga mengucapkan terima kasih, dan sudah bergabung sejak lama saya juga mengucapkan terima kasih. Pokoknya selalu saya ucapkan terima kasih. Kembali ke tema yang berikutnya ya. Jadi tadi hasil obrolan saya dengan salah satu pekerja konstruksi di jembatan ini, setelah pemasangan dari girder ini, tahap selanjutnya adalah pengurukan ini jalan ini, ya kan. Dan di waktu yang bersamaan sudah dipastikan nih kayak pemasangan kalau jembatan itu kan nggak mungkin polos begini aja kan, pasti ada kiri kanan untuk penahannya itu, yang menghindari mobil kejeblos apa. Nah ini proses ini namanya sebelah sini. Jadi kalau nanti akan dipasang, sebelah sana juga akan dipasang juga. Nah waktu yang bersamaan juga seperti itu, dan itu yang sedang dibuat rangkanya ya, menggunakan kayu, nanti akan dicor lagi gitu ya. Itu waktu yang bersamaan juga, nanti mungkin ada pengurukan batu kapur ya, batu kapur diuruk gitu kan, nanti di beton. Jadi nanti kena simpangan. Jadi kalau saya lihat dari sisi konturnya ya, dari sisi konturnya nih, nanti itu jalan dari arah sana itu kan sudah tebal sebetulnya dari cor-coran itu ya, tapi sepertinya menjelang ke jembatannya agak nanjak tuh kan, agak nanjak. Tapi kalau saya bilang apakah dia melengkung, tidak ya, tidak melengkung. Nah sekarang kita lihat ya, kemarin kan banyak banget komen-komen yang masuk ke dalam komentar saya, bagaimana dengan pipa-pipa yang ada. Kita lihat apakah ada perubahan. Aduh, dari sebelah sini. Nah itu dia. Ini adalah posisi dari girdernya yang terpasang, dan itu adalah posisi pipa di ujung sebelah sana. Nah menurut analisa dari publik gitu ya, mengatakan bahwa kalau misalnya ada debit air yang cukup tinggi, anggaplah debit cukup tinggi sampai naik ke sini gitu kan, sampah nyapu di sana, itu sebenarnya menimbulkan hambatan. Tetapi lagi-lagi kan ini sebenarnya kalau ini mudah ya, sebenarnya kalau ada hambatan ya kan, ketika air turun dikit bisa dikeluarin, bisa dibuang gitu kan, mudah lah. Tidak seperti yang ada di Tambun. Di Tambun itu benar-benar dikolong banget dan harus merangkak ke dalam. Kalau ini gampang sih, dari sebelah sana tinggal dikorek aja. Tapi sih kita sebagai orang awam yang melihat bahwa sebenarnya baiknya dipindahin, tapi ya mungkin ada pertimbangan tersendiri kenapa pipa itu tidak dipindahkan gitu ya. Nah, itu dia. Sayang banget ya sebenarnya kalau pipanya nggak melintang di bawah gitu, paling tidak sejajar dengan ini nih, cakep ya. Jadi kalau misalnya debit air meningkat gitu ya, sampah-sampahnya nggak nyangkut gitu. Ini kayak sampah-sampah ini aja pada ketahan di sini gitu ya. Oke, kembali ke jembatan lagi. Nah ini pemasangannya sudah ini ya, sudah tinggal taruh aja plek gitu ya, tinggal nanti dirapetin aja menggunakan semen menggunakan aspal, atau mungkin nanti di beton kembali. Tapi kalau saya lihat ini adalah beton batu kapur sebagai dasar untuk dasar jalan. Saya penasaran, pengen lihat dari sisi sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ya. Nah ini nih yang saya bilang tadi, pipa-pipa ini nih. Kalau yang pipa biru ini sih aman aja, dia udah sejajar dengan jembatan. Tapi yang satunya lagi nih, pipa merah, saya nggak tahu itu apaan ya. Jadi si fondasi ini kayak dibuat berundak gitu ya, tuh itu atasnya.
Jatuhnya agak segirder, kelihatan ya. Oke, sekarang konstruksi anak pengasih taruh dua krek gitu. Nah ini kan masih polos ya, nanti dia akan dibikin tinggi ya, mungkin 1 meter lebih kali ya, kiri dan kanan. 3 mingguan kurang lebih prosesnya, masih lama, tapi ya harus sabar warga Cibitung dan sekitarnya. Untuk pengalian arus lalu lintas harus muter-muter, jadi yang harusnya dari sebelah sana tuh ya langsung tinggal lurus ke arah mana, Pantura maupun ke arah pasar terinduk Cibitung, tapi harus muter dulu ke sana, muter lewat danau sana tuh, muter lagi keluar sebelah sana. Muternya memang lumayan jauh, apalagi kalau jam-jam traffic itu lewat dalam perumahan dan macet juga. Bagi sobat infra yang akan memberikan masukan, silakan. Bagi sobat infra juga yang akan memberikan kritikan atau masukan, silakan juga. Ya, jadi kita diskusi aja, karena hadirnya pembangunan ini, majunya pembangunan ini juga berkat dari masukan dan kritikan dari sobat infra semua ya. Ini yang saya tampilkan adalah kali Uyutnya ya, yang nyambung ke danau, ya, Danau Kartika Wanasari Cibitung. Sebagai informasi, beberapa hari sempat hujan ya di malam hari dan sempat banjir, padahal danau itu sudah dikeruk loh. Nah, saya nggak ngerti apakah memang ada yang mampet atau saking derasnya hujan gitu kan, akhirnya air yang mengalir ke danau itu nggak bisa masuk. Nah, saya penasaran karena waktu itu saya lagi di jalan dan saya nggak dapat momen itu gitu kan, momen. Nanti saya pengen lihat nanti kondisi seperti itu lagi kayak apa kondisi danaunya. Saya akan update lagi gitu kan setelah dikeruk ya oleh ekskavator. Dan ini adalah bantaran dari kali Uyut ini yang telah dibongkar, dan ini adalah perkembangannya. Sekarang semakin lebar ya, karena kan dilebarin tuh. Kalau saya lihat dari posisi lebar itu seperti kayak di Kali Baru ya, lebarnya ini mirip-mirip lah ya kayak di Kali Baru. Semua dibongkar-bongkarin ya. Begitupun yang sebelah sana. Jadi lebih terang ya. Tadinya kan gelap di sini ya, banyak pohon juga sih. Sejauh mata memandang sih saya hanya bisa melihat hasil dari kerukan, belum ada penataan lebih lanjut ya. Entah apakah nanti akan disebutkan seperti apa, saya belum tahu. Kita lihat nanti bagaimana pergerakan dari pemerintah setempat ya. Di sini konteksnya ada Pak Lurah kali ya. Nah, ini pemandangan dari jarak jauh Kali Uyut, dan itu jembatannya Kali Uyut. Di waktu yang bersamaan juga ada pembangunan rumah toko. Sebelah sini juga ada ruko juga nih sebelah kanan saya ini. Tapi aman sepertinya, karena jarak ada 5 meter ya dari bantaran sepertinya ya, 5 meteran. Ikannya ternyata masih banyak loh ini. Tadi saya perhatiin itu tuh, ikan tuh masih banyak. Jadi kalau buat mancing juga masih asik nih. Yang di sebelah sana itu waduk ya, situ ya, itu danau. Saya nanti akan update soal danau itu di video yang lain gitu ya, tapi saya akan fokus dulu di jembatan. Ini saya sedikit spill aja gitu kan, di danau sebelah sana itu Danau Wanasari yang sebelumnya dibongkar gitu kan, dikeruk gitu kan, dibersihkan, dan nanti akan saya update lagi bagaimana kelanjutan dari danau itu setelah dikeruk. Terutama sebetulnya saya pengen ketika ada musim penghujan gitu kan, atau hujan deras, kira-kira bagaimana daya tampung dari danau tersebut dan bagaimana air yang mengalir dari sebelah sana. Itu yang nanti akan saya pengen update. Lalu kondisi sekarang saya sementara akan update ini aliran kali dari danau sampai dengan ke jembatan Kali Uyut. Saya lihat dari konturnya ini tanahnya agak lembek karena sebelumnya hujan ya, jadi kelihatan tuh. Belakangan ini di Cibitung ini hujan sering, padahal ini masih musim kemarau sebetulnya ya, tapi hujan kadang-kadang deras banget. Nah, yang belum saya tahu dan saya belum sempat ketemu Pak Lurah, karena sebetulnya Pak Lurah bolak-balik di sini melihat proyek ini ya.
Saya pengen tanya sebenarnya, kira-kira itu tuh yang melintang-melintang itu dia boleh dibongkar nggak sih gitu kan, meskipun itu sebetulnya mungkin saluran pipa apa gitu ya, tapi saya penasaran gitu loh, bakal dibongkar nggak sih sebenarnya gitu setelah nanti jembatan ini beres, atau mungkin dipindahin. Nah itu nanti kalau mungkin saya ketemu sama pemerintah setempat ini, saya pengen tanya mendalam aja, tapi memang belum ada kesempatan untuk ketemu dengan beliau-beliau itu. Tapi paling tidak ini adalah penerbangan terkini dari jembatan Kalipuyut ya. Seperti informasi, ini adalah jalan di Jalan Bosih, jadi ke kiri itu bisa ke mana? Jalan Raya Pantura ya kan, Pasar Cibitung, lalu sebelah kanan itu ke arah Cikarang, Cibitung dan sebagainya. Pokoknya bisa kemana-mana lah. Oh, tapi ini adalah lintasan yang sangat vital karena lalu lintas semua bergerak melintas ini. Dan sebagai informasi juga, sebelum jembatan ini dibangun, di sini sering banget banjir. Nah, kalau saya melihat dari posisi elevasi dari jembatan ini, kalau banjir kemungkinan besar air tidak sampai ke arah jembatan, kemungkinan akan di level sini nih. Karena ini sering banget kerendam, jadi jembatannya pun ikut kerendam. Nah, ini kan lebih tinggi ya, jadi kemungkinan besar dia akan berada di atas. Gitu ya. Dan ini bapak dari pekerja konstruksi yang sudah sering membangun ya. Ini sudah pukul 8:30, sepertinya belum ada pergerakan pekerjaan konstruksi, tapi sepertinya bapak ini sudah memasang ya kayak semacam balok-balok itu ya untuk pemasangan di sisi sebelah kiri ini. Karena ada ya di sini bisnis berjalan dengan baik ya. Kita lihat tuh, sana adalah konter handphone semua isinya, konter handphone semua. Jadi kalau misalnya mau beli handphone gitu kan, bahkan komputer juga ada di sini. Ini ruko semua isinya, ruko-ruko kebanyakan rata-rata gadget ya. Sebelah kiri ini ada untuk bengkel mobil ya, ini ada perumahan. Jadi lokasi ini sangat hidup untuk berbisnis ya. Padahal di sini sering banget banjir loh. Nah, ini bagi konstruksi yang lagi sekarang dikerjakan, harapannya dengan normalisasi kali ini ya, kali Uyut ini, jembatan juga ditinggikan gitu kan, harapannya sih banjir mereda. Harapannya begitu ya. Bahkan di sini ada Yudit yang salah satu fungsinya adalah mengendalikan banjir. Kenapa saya bilang mengendalikan banjir? Ya karena sudah ada saluran ya. Tadinya kan nggak jelas itu saluran gimana, tapi dari sana tuh, dari ujung sebelah sana itu sudah dibangun tuh, jadi air tuh langsung masuk ke dalam sini dan kebuang ke Kali Uyut ini. Ini kayaknya luas juga ya proyek dari konstruksi ini, dan progresnya cepat juga loh ini. Di sesi berikutnya mungkin nanti di video berikutnya saya akan tanya-tanya bagaimana perkembangan dari properti yang ada di sekitar sini. Kira-kira ini kan sebetulnya daerah rawan banjir ya. Saya bilang seperti ini karena saya mengalami bagaimana di musim penghujan kondisi di sini itu sering terendam banjir gitu kan. Tapi pada faktanya pembangunan properti di sini tetap terus bergerak gitu ya. Artinya sebetulnya pasarnya bagus gitu kan. Cuma memang di sini banjir memang tidak pernah lama ya gitu kan, jadi langsung mengalir. Karena kenapa saya bilang gak pernah lama ya, langsung mengalir ke kali ini. Tetapi kan kalau lonjakan air itu besar itu kan, dan debitnya tinggi banget, hujan gak kelar-kelar ya, lama juga sih sebenarnya. Sedikit cerita aja sih ya. Dan itu saya tanyakan ke beberapa warga di Wanasari ini, di dalam perumahan ini ya kan. Perumahan yang banjir tuh sampai nyaris dada orang dewasa, terus sampai ada ruko-ruko yang tidak ditempatin di dalam sana ya, di dalam perumahan sana. Tapi kalau di sini tetap dibangun ya, karena pasti sudah dipertimbangkan bagaimana properti ini dibangun di sekitaran sini ya. Kalau dari sisi elevasi ini juga tinggi juga sih tadi. Dan dia juga udah ngebangun saluran air yang sodetan itu mungkin nanti dibuang ke sini tuh. Di ujung sana itu ada saluran air gitu ya. Tinggal dibuang aja ke sini, buang ke sana. Gitu. Dan beginilah penampakan dari jembatan Kali Uyut. Sobat Infra, terima kasih yang telah mengikuti video saya, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, share ya kan, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe gitu kan, untuk menambah wawasan Sobat Infra semua. Dan berkat Sobat Infra semua juga saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikut terkait dengan infrastruktur
Salah satunya adalah normalisasi kali di kawasan Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung seperti ini. Pembangunan Kali Uyut termasuk normalisasi dari Kali Uyutnya, yaitu tuh bisa dilihat ya pelebaran dari Kali Uyut. Oke Sobat Infra, terima kasih telah menonton. Sementara sampai sini dulu videonya ya Sobat Infra. Terima kasih yang telah mengikuti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.